kelas online Rumah BUMN Yogyakarta pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 9.30. Agak mundur sedikit ya rekan-rekan semuanya. Nah, untuk pagi ini saya perkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya Diana. Saya di sini bertanggung jawab di Rumah BUMN Yogyakarta. Rumah BUMN ini adalah didirikan oleh Bank BRI. Bank BRI Pusat di bawah supervisi BRI Kanwil Yogyakarta. Nah, pagi ini kita kedatangan narasumber yang spesial, berkenan sharing juga, alhamdulillah. Dan tadi malam saya sudah mempelajari beberapa hari yang lalu sih, sudah mempelajari tentang Instagramnya Agradaya ya Mas Andika ya, Instagram Agradaya. Dan yang bikin saya terkesan itu adalah Kamisan di Instagramnya Agradaya. Jadi di Instagram Agradaya itu rajin setiap hari Kamis memberikan sharing terkait sociopreneur yang dilakukan oleh Agradaya dan juga edukasi dari desa yang saat ini diberdayakan oleh Agradaya. Nah, itu juga saya ngikutin banget tentang kamisannya. Dan selain itu juga saya sudah mempelajari websitenya Agradaya juga. Banyak sekali capaian yang sudah didapat ya Mas Andika ya bersama tim Agradaya juga. Yang terakhir 2020 top 3 startup Hyundai Challenge ya Mas Andika ya. Mungkin saya dikoreksi kalau saya Ya, salah. betul Mbak. Betul ya, selamat tuh Mas Andika. Terus ini hari ini kita juga banyak yang join dari teman-teman mahasiswa UNJ. Jadi nanti juga bisa sharing gimana sih caranya biar bisa rajin, konsisten membuat proposal bisnis yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan juga lingkungan seperti Agradaya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau untuk Mas Andika sendiri, nanti monggo Mas Andika bisa memperkenalkan diri, tapi yang jelas sambil kita memulai kelas juga bisa Bapak Ibu yang sedang join bisa membuka 2 tab, sebelahnya mungkin webnya Agradaya ataupun Instagramnya Agradaya sambil sedikit-sedikit mempelajari apa sih Agradaya itu. Nah, silahkan Mas Andika bisa dimulai dengan memperkenalkan diri dan bila ada yang akan di-share screen, akan saya jadikan Mas Andika co-host juga, nggih? Ya. Baik, monggo Mas Andika dipersilahkan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kan Mbak ya? Semoga ya. Jelas Mas Andika. Jelas ya? Jelas Oke, sekali. nanti Nggih. mohon kabari barangkali ada gangguan sinyal atau segala macamnya. Oke, Baik, siap. terima kasih Mbak Diana untuk pengantarnya. Sebuah kehormatan saya di pagi hari ini diperkenankan untuk berbagi cerita dan pengalaman saya. Saya bersama bareng istri sebetulnya semenjak tahun 2014 pindah ke sini, ke satu desa di Yogyakarta, dan semenjak 2016 kami akhirnya fokus ke pengolahan tanaman rempah. Jadi ada, tadi kan pindah 2014, 2016 baru ke rempah. Jadi 2 tahun awal tuh masih ada jeda untuk saat itu masih eksplorasi kira-kira apa ya potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian kami juga masih belajar tentang bisnis model, gimana caranya juga nyari pendanaan gitu. Nah, nanti yang hari ini saya akan ceritakan, saya lebih banyak akan cerita tentang pengalaman tentang ngebangun kewirausahaan sosial berbasis pertanian dengan melibatkan sejumlah kelompok petani di Yogyakarta dan juga di Jawa Timur. Nah, saya izin share screen ya, Mbak. Monggo Mas, sudah bisa nggih? Udah bisa. Baik, baik, siap. Dan untuk pengantar di awal ada satu video singkat yang bisa dilihat. Nah, nanti monggo. Ini video pas diambil 2018 ketika kami diundang di acara Kick Andy. Nah, ini boleh dilihat. Inilah Asri
Asri Saraswati dan Andika Mahardika, dua sosok penggagas Agradaya, sebuah community enterprise yang fokus pada pengembangan sumber daya desa di sektor pangan dan pertanian. Berawal dari keterlibatan di Gerakan Indonesia Mengajar, Asri dan Andika terinspirasi untuk bekerja di desa. Mereka sadar bahwa Indonesia kaya namun masih sedikit generasi muda daya dan mengajar di global. Saat ini Asri dan Andika sedang fokus memberdayakan wanita tani di Desa Pringtali, Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka memberi pelatihan kepada petani tentang natural farming, manajemen lahan dan usaha tani, serta pembuatan rumah surya yaitu pengering untuk pasca panen. Untuk menarik minat anak muda pada pertanian, Asri dan Andika membuka sesi khusus untuk anak muda yang ingin belajar bertani atau mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tinggi. Tak ketinggalan, Agradaya juga melibatkan anak-anak yang tergabung dalam komunitas Anak Bumi. Di komunitas ini, Agradaya mengajak anak-anak untuk menghargai alam dan membekali mereka tentang pertanian. Satu harapan Asri dan Andika adalah ingin menjadikan petani Indonesia berdaya dan sejahtera sesuai filosofi nama Agradaya. Oke, nah kalau tadi ada video terakhir yang disampaikan sesuai filosofi nama Agradaya. Jadi kalau secara filosofi, Agradaya sendiri memang maknanya itu tentang sebuah doa, Mbak Diana dan teman-teman. Jadi terdiri dari dua kata agra dan kata daya. Agra dari kependekan dari agraria atau agraris, atau itu dari kata berdaya. Jadi sebuah doa semoga pertanian di Indonesia yang di situ yang terlibat ada petani, kemudian kondisi pertanian bisa berdaya dan maju bareng-bareng. Nah, sebetulnya itu filosofi maknanya. Nah, saya sendiri sebetulnya bukan dari jurusan pertanian. Saya sendiri dan Asri, kami berdua. Asri itu satu pekerjaan bareng dulu di tahun 2012. Kami pernah dikirim jadi kayak salah satu guru bantu di daerah pedalaman. Saat itu ya masih belum menikah, masih di situ kami kenalan, dan dari situ kami berdua punya satu kesukaan yang sama tentang sepertinya menarik nih untuk bisa punya aktivitas bareng-bareng di pedesaan. Nah, hingga setelah selesai program tersebut kami sama-sama pindah ke Jogja. Nah, saya sebetulnya latar belakangnya dari teknik gitu, jadi bukan dari pertanian, bukan dari jurusan biofarmaka atau rempah segala macam. Jadi memang sebagian besar ilmu atau bahkan keahlian yang belakangan kami lakukan di Agreda itu semata-mata memang belajar dari nol atau melakukan kemitraan dengan berbagai macam pihak. Jadi tidak semuanya kami jago sendiri, tapi kami libatin pihak-pihak lain yang sudah ahli duluan gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi sebetulnya saya sempat keblas, tapi saya cuma ngabisin masa on job training sekitar 6 bulan saat itu. Jadi saya merasa pas itu sih sebetulnya kombinasi antara saya kangen zaman masa kuliah. Pas masa kuliah itu saya aktif di beberapa organisasi kampus. Jadi istilahnya itu ngubeng sana sini, aktif ketemu orang segala macam. Nah, kemudian saya juga punya semacam pemikiran yang mungkin kontemplatif saat itu. Saya merasa bahwa apakah iya nantinya saya bekerja terus seperti itu. Jadi pas itu saya di daerah ini, Cikarang, di satu kawasan industri di daerah Jababeka namanya. Nah, pas itu saya berpikir, apakah iya nantinya sumber pekerjaan yang lain yang bisa saya lakukan, yang tidak hanya ngasih manfaat ke saya sendiri, baik itu secara finansial atau secara personal mungkin, tapi juga mudah-mudahan ngasih manfaat ke orang lain. Nah, itu masih bingung sebetulnya, makanya ikut program pengiriman guru bantu itu. 2012 kami pindah ke sini. Nah,
selama 2 tahun awal sebetulnya langsung ke rempah memang. Saat itu beberapa kali di Dengkung itu kan sempat kalau tiap Jumat itu selalu ada namanya Pak Aspartan, Asosiasi Pasar Tani, dan itu ada ibu kelompok-kelompok PNS yang senam. Nah, kami sempat beberapa kali itu ikut jualan es teh di situ. Jadi ketika di awal kami masih belum jejak apa yang mau dieksplor dan juga dikembangkan. Nah, kami uh, jualan apa juga ikut jualan di pasar kangen di. Jadi yang penting gerak dulu sambil nyari peluang dan kesempatan di situ. Nah, hingga akhirnya di 2016 kami ngembangin rempah-rempah teman-teman. Jadi bentar, nah jadi kalau sekarang Agridaya melibatkan lebih dari 200 petani rempah yang ada di Yogyakarta, khususnya di daerah Kulon Progo, ada di Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur. Kami fokus dalam yang selama setahun ke belakang lagi mungkin dicari orang, dan ini juga baru ya sejak PPKM lagi ini kami naik lagi sebetulnya secara permintaan produk. Jadi sebetulnya ketika masuk pandemi secara edukasi produk kita lumayan kebantu sih. Jadi kalau mungkin ditanya apa perbedaan sebelum dan sesudah pandemi atau ketika pandemi kayak sekarang, kalau sebelum pandemi kita lumayan sulit untuk melakukan edukasi ke konsumen, ke market. Jadi kalau dulu kalau ngomongin rempah kayak jahe, kunyit, itu stigmanya adalah jamu, stigmanya kuno, tradisional, pahit segala macam. Nah, tahun lalu bulan Maret pas awal-awal pengumuman pasien pertama dan beberapa minggu setelahnya serentak beberapa ekspertis dari mulai akademisi, dokter, kemudian juga dari kementerian itu yang menyampaikan bahwa manfaat penggunaan rempah itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun saya memang akui banyak sekali yang misleading ya. Ya kayak sekarang juga ada salah satu merek yang jadi misleading juga. Tapi saya akui yang terkhusus rempah atau jamu, yang tahun lalu pun banyak sekali yang misleading. Jadi misleadingnya dalam artian nyari jamu atau empon-empon atau nyari kunyit itu ya nyarinya ada nggak obat anti COVID gitu. Nah, kami bilang kami nggak punya obat anti COVID gitu. Yang kami miliki adalah produk rempah yang punya khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tidak straight langsung ke COVID-nya gitu sih. Jadi sempat itu yang bikin kami agak stres juga gitu. Dan tahun lalu saking banyaknya yang minta, akhirnya kami sempat batasi pembelian per orang itu maksimal itu satu orang tuh 10 pieces tahun lalu. Jadi karena ada yang beli itu satu udah kayak borong segala macam. Nah akhirnya yang kasihan yang lain nggak kebagian gitu. Nah akhirnya kita batasin. Nah ini tentang Agridaya. Nah produknya ada apa aja? Nah produknya ada 2 tipe atau 2 jenis ya. Produk yang dijual secara kemasan dalam ukuran standing pouch dan kami distribusikan ke beberapa rempah serbuk, rempah tisane, rempah tisan atau rempah teh atau herbal teh, dan juga namanya yang terakhir herbal latte ini maaf kurang L1. Nah ini rempah serbuk ada jahe merah, jahe emprit, kunyit dan temulawak serbuk. Kemudian spices tisan itu kombinasi beberapa ramuan blend rempah-rempah kayak ada dari yang blue ginger itu dari sereh, kemudian bunga telang, dan juga jahe. Kemudian ada namanya indigenous tea. Itu dulu sejujurnya ramuan ini itu terinspirasi ketika tahun 2018 di bulan Oktober pas peringatan Hari Sumpah Pemuda, kami itu kebetulan diundang acara peringatan Sumpah Pemuda di Istana Bogor di situ. Jadi pas itu yang mungkin kalau pernah ingat ada peringatan Sumpah Pemuda yang ada di depan halamannya istana yang kayak camping di situ. Nah, kami terlibat di situ salah satunya. Dan yang menarik saat itu saya nggak sengaja ketemu dengan salah satu chefnya Jokowi. Jadi kita lagi sama-sama ngantri. Saya ingat banget lagi ngantri kopi di salah satu food truck yang ada di situ. Nah, kebetulan depan saya persis itu chefnya Pak Jokowi. Saya tanya, Mas, apa sih yang bikin Pak Jokowi itu kayak fit terus setiap hari gitu? Dia minum apa atau dibikinin ramuan apa sih? Nah, beliau tuh bilang, kami bikinin ini Mas, seduhan atau godokan dari jahe, kunyit, dan temulawak di situ. Nah, terus kami berpikir, wah itu kan kami punya bahan-bahan itu. Ya udah kita bikin akhirnya namanya
variannya namanya indigenous tea. Jadi itu terinspirasi dari ramuannya Pak Jokowi. Jadi indigenous tea. Jadi campuran dari jahe, kunyit, temulawak, sama untuk lebih ngikat rasa angetnya itu ditambahin kapulaga. Terus yang terakhir namanya varian herbal latte. Ini maaf harusnya ada L-nya ya, herbal latte, ya herbal dan latte. Jadi ini memang kalau secara segmentasi market itu lebih ke anak-anak yang lebih muda, usia 25-an sampai maksimal 30 atau yang bahkan lebih muda lagi. Itu karena pas itu kita bikin terinspirasi bagaimana kopi itu sempat booming kan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi kopi itu kan dibikin variasi macam-macam, kayak ada namanya cappuccino, itu espresso ditambah dengan susu, kemudian ada mocha latte, mochaccino maksudnya coklat, kemudian ditambah dengan susu dan juga espresso. Nah, kemudian kami berpikir ini bikin ramuan rempah latte, espressonya kemudian diganti dengan jahe atau kunyit. Nah, maka terbuatlah namanya varian turmeric latte. Jadi espressonya diganti dengan kunyit, ditambah dengan kayu manis, kemudian dengan ada kapulaga, pala, kemudian ditambah dengan creamer nabati, bisa langsung seduh gitu. Nah, jadi latte-nya itu dari creamer, yang creamernya itu dari bahan antara kelapa dan juga kacang kedelai. Kemudian satu lagi namanya coklat ginger. Jadi itu dari jahe, manis, kemudian ada dari creamer juga. Itu. Nah, kemudian produk satunya adalah bulk. Jadi bentuknya gelondongan tanpa merek yang kita suplai ke antara perusahaan farmasi atau perusahaan makanan atau minuman. Jadi bentuknya namanya ini yang bagian atas itu Simplicia atau dried slice spices dan juga spices powder di situ. Nah, kenapa sih kami fokusnya ke rempah-rempah di situ? Jadi ada dua pertimbangan memang. Jadi pertimbangan pertama itu dari potensi yang ada di daerah sini, di mana tempat kami tinggal, di daerah sekitaran sini. Sama yang kedua, yang penting juga adalah ke kevalitan atau nanti ini marketnya mau kemana potensi marketnya. Jadi mesti seimbang antara potensi yang ada di daerah, yang ini kita kembangkan di satu wilayah tertentu, sama ini market fit-nya istilahnya. Jadi seperti itu. Nah, dan sebetulnya kalau ngomongin tentang tanaman rempah atau kenapa akhirnya kita fokus ke produk-produk yang istilahnya itu healthy food, Hippocrates itu di tahun 400-an sebelum Masehi itu pernah bilang, Hippocrates salah satu filsuf Yunani yang dia fokus ke juga salah satunya ke ranah obat, dia sendiri juga pakar kesehatan, dia pernah mengingatkan, dan itu makin relevan meskipun dia bilangnya udah lama banget ratusan tahun sebelum Masehi, dan itu masih relevan dengan kondisi sekarang. Jadi dia itu pernah bilang, jadikanlah makanan sebagai obatmu dan obatmu jadi makanan. Jadi mesti bijak dan terhadap pilihan makanan atau minuman yang kalau biasanya kan kalau makan ya makan aja, yang penting enak, yang penting kenyang, tapi kemudian mengesampingkan jangan-jangan ini makannya ya kalau misalnya dikonsumsi terlalu terus-menerus, ini akan bikin diabetes, kemudian bikin kanker segala macam. Nah, Hippocrates pernah mengingatkan tentang ini, dan sepatutnya kita mesti mengingat, dan ini masih relevan. Nah, kami bikinlah ramuan dari bahan herbal natural yang punya manfaat, dan kami juga melihat bahwa rempah-rempah yang ada di Indonesia dan yang ada di sini itu memang dijadikan sebagai tradisi atau kebiasaan. Jadi kami melihat ketika kita main-main ke beberapa lokasi petani di sini, yang namanya rempah atau jamu atau empon-empon itu memang konsumsi mereka sehari-hari. Jadi empon-empon itu ada yang digunakan untuk anak kecil yang baru lahir, untuk anak bayi, sampai bahkan yang orang-orang yang sudah sepuh, udah lansia itu juga bocor ya. Yang mohon maaf nih Mas. Ya nggak apa-apa. Jadi yang menarik misalnya nih, jadi ada rempah untuk bayi baru lahir dan ada yang rempah bahkan untuk orang meninggal yang kami pernah amati ketika kami jalan-jalan ke Menoreh. Jadi yang satu kasus menarik itu ada namanya rempah jenis bengle. Jadi bentuknya mirip kayak kencur ya, cuman secara aroma itu lebih wangi. Bengle ini untuk ritual orang yang meninggal, untuk jenazahnya itu dioleskan ke beberapa titik. Jadi terutama di bagian tengkuk leher, kemudian di beberapa titik-titik di jenazah tersebut. Nah, saya sama istri kemudian saat itu penasaran, ini bengle untuk apa nih, Bu? Gitu. Kenapa harus dioleskan? Gitu. Nah, kemudian jawabannya itu ada yang berkata, ini udah dari sononya, ini udah kebiasaan dari leluhur gitu. Dan ada beberapa ini untuk anti sawan ada yang bilang. Jadi cenderungnya ke arah klinik segala macam. Nah, kemudian Asri penasaran, apa ya kenapa bengle diolesin ke jenazah yang ada di Menoreh, yang ada di Kulon Progo. Kemudian Asri coba ulik berdasarkan
sisi saintifiknya, coba nyari dari rujukan ilmiahnya. Nah, ternyata bengle itu punya kandungan gizi yang jadi mungkin ketika jenazah ini meninggal bisa jadi punya penyakit tertentu yang mau diproteksi lebih sedikit menggunakan bengle itu tadi. Jadi ternyata sesuatu yang udah jadi tradisi, udah jadi kebiasaan masyarakat desa itu punya sisi saintifiknya dan itu yang kami kembangkan. Jadi sebuah tradisi yang kemudian ada juga yang model misalnya jamu. Jamu itu kan ada kunyit asem, beras kencur, sampai ada pahitan yang pakai broto wali, kemudian tak mulawak segala macam. Jadi dan kami lihat orang-orang yang ada di desa yang konsumsi makanan itu atau jamu-jamu rempah-rempah olahan tersebut itu banyak yang sehat. Nah, ini kita lihat bahwa ini bisa nih untuk bisa disuplai ke market yang ada di perkotaan atau yang ada di urban di situ. Nah, maka penting menggunakan pendekatan teknologi. Jadi untuk bisa menghadirkan produk rempah-rempah tersebut untuk bisa masuk ke market, baik itu di kota atau bahkan bisa sampai ke global atau ke ekspor, nah itu perlu ada teknologi yang dikembangkan. Nah itu teknologi yang kemudian kami upayakan dihadirkan ke tengah-tengah kelompok masyarakat. Nanti saya akan ceritakan tentang itu. Jadi kenapa perlu ada teknologi? Nah kalau orang desa udah nggak perlu karena memang kadang ada yang nanya kenapa sih produknya agraria itu selalu ke orang kota? Karena orang desa itu udah punya yang model mentahnya udah bisa langsung proses sendiri. Jadi udah ada bahkan di pekarangan, di hutan mereka itu udah ada. Jadi nggak perlu yang di model dikemas kayak punya agraria karena nanggung, mending lebih bagus yang memang dari fresh langsung di situ. Nah, bagaimana pendekatan teknologi yang coba kami upayakan bersama dengan kelompok petani. Nah, jadi manajemen operasinya agraria itu dari mulai petani, di mana petani melakukan proses dari mulai penanaman, budidaya, kemudian pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap pertama itu sampai bentuknya rempah-rempah yang sudah dikeringkan. Dari situ petani bisa mendapatkan nilai tambah. Jadi kalau sebelumnya tantangan petani adalah terutama ketika panen raya ya. Ketika panen raya itu harga rempah-rempah itu pasti karena kondisi panen artinya secara supply itu melimpah, jadinya harganya sangat murah. Kemudian kalau tidak segera dijual atau segera diproses itu akan lekas bertunas. Nah itu udah nggak bagus untuk dikonsumsi lagi. Jadi mesti segera dijual. Kemudian dengan kondisi yang tonasenya banyak itu secara penyimpanan juga susah. Nah maka penting untuk bikin alat yang bisa punya fungsi untuk mengolah, namanya solar dryer house. Jadi kita punya teknologi yang kita sudah dikembangkan oleh pihak lain yang kita aplikasikan di kelompok petani yang ada di Jogja sama di Trenggalek. Nah kemudian dari lokasi petani tersebut kemudian dibawa ke lokasi agredaya yang di bagian akhir itu ada di Sleman, di daerah Sedangrejo. Di situ produk-produk rempah-rempah dari Jogja dan juga di Jawa Timur dibawa ke lokasi kami, kemudian dengan standar BPOM obat tradisional, itu kita sampai dilakukan tahap pengemasan di situ. Nah, kemudian baru disuplai ke market. Nah, kemudian dalam setiap aktivitasnya pun kami tidak pernah bisa sendirian. Jadi memang kami akui pertama dengan keterbatasan keilmuan, terutama keilmuan tentang pengolahan pasca panen, kemudian juga tentang teknologi tadi, kemudian juga tentang budidaya secara natural atau organik. Nah, itu kami melibatkan dan banyak sekali pihak. Jadi kami memetakan ada bentuknya hexaholder atau lembaga yang sampai sekarang itu selalu berkesinambungan bikin satu program bareng-bareng, baik itu di Jogja atau di Jawa Timur. Jadi mulai dari segi bisnisnya, kemudian juga akademik, pemerintah, ada pemerintah dari level nasional, kabupaten, pemerintah desa, hingga ada juga yang dukungan dari pemerintah luar negeri, dari Australia kita dapat support juga. Kemudian dari komunitas, dari media, dan juga dari NGO mitra. Nah, saya bisa jabarkan setelah ini gimana bentuk kerjasamanya satu persatu. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, yang kita mulai di tahun 2016. Kita saat itu awalnya bentuknya program namanya Jejaring Rempah Menoreh. Nah, saat itu Agradaya dengan mendapatkan dukungan pendanaan dari Australian Embassy, jadi Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, saat itu lagi nyari kesempatan grant atau dana hibah ke inisiatif masyarakat yang fokus ke perempuan dan juga fokus ke pertanian. Nah, saat itu kami ngajuin dan goal. Nah, pas itu Agradaya yang ngelibatin ada namanya Yayasan Kerabat Desa Kota, Yayasan Bina Desa, dan teman-teman komunitas dari Sekolah Tani Muda. Jadi program ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Nah, fokusnya adalah budidaya secara natural, kemudian pendekatan
pengolahan pasca panen menggunakan teknologi rumah surya. Jadi seperti ini nih bentuknya. Jadi bentuknya sederhana sebetulnya. Jadi fungsinya itu kayak oven, mengeringkan hasil panen tertentu. Tapi kalau oven biasa itu menggunakan energi dari gas atau listrik, yang mana itu pasti mahal. Nah, kalau yang ini menggunakan radiasi sinar matahari dan atau biomasa. Jadi kalau misalnya lagi mendung atau lagi malam sekalipun, kalau pengen tetap dibus pakai alat itu. Jadi kayak tungku yang energinya pun diambil dari sisa gergaji kayu atau namanya grajen kalau orang di sini bilang. Jadi itu dibakar, kemudian akan ada asap. Nah, asapnya itu akan masuk aliran pipa. Nah, supaya nggak mengontaminasi aroma yang ada di dalam yang dikeringkan. Nah, kemudian secara prinsip konveksi ruangan itu akan bikin panas. Nah, jadi di sini kita bikin udah ada 5 yang tersebar di beberapa titik yang ada di Kulon Progo di situ. Nah, ini yang di Kulon Progo. Nah, satu lagi ini yang ada di Trenggalek di Jawa Timur. Jadi kalau yang sebelumnya itu jumlah petani yang terlibat hampir 80-an, yang di Trenggalek ini yang terlibat ada di 3 desa. Jadi 3 desa saat itu dukungannya itu kita difasilitasi oleh Bappenas dan juga NGO dari Australia namanya Kompak. Nah, pendanaannya kalau yang sebelumnya itu kan dari dana hibah. Nah, kalau yang ini patungan dari 3 desa. Jadi desa-desa ini kan saya lupa semenjak tahun berapa itu kan udah punya kewenangan otonomi penggunaan dana lewat dana desa. Nah, itu untuk difungsikan untuk kebutuhan desanya masing-masing. Nah, 3 desa ini melalui proses advokasi bersama dengan Kompak, itu yuk kita bikin satu aktivitas untuk peningkatan ekonomi. Jadi karena di daerah, namanya daerah Kecamatan Pule di Trenggalek, itu punya potensi rempah-rempah di sana, dan problemnya juga sama sebetulnya. Jadi tantangannya, dan itu juga saya lihat hampir sebagian besar tantangan pertanian yang ada di Indonesia, di mana kalau ngomongin pertanian, baik itu misalnya jenis padi atau sayuran atau termasuk juga yang rempah-rempah, itu jarang sekali kelompok petani, baik itu individu atau yang sudah berserikat dalam bentuk gapoktan, misal itu yang sampai di proses pengeringan atau diolah atau bahkan sampai punya kemasan sendiri, itu saya lihat sangat jarang. Jadi umumnya petani ya jualnya mentah utuh, termasuk juga rempah-rempah ini. Nah, kita dorong yuk kita paling enggak kalau misalnya keluar dari desa ini itu udah diproses paling enggak setengah matang, setengah jadi dari proses kering seperti itu. Dan sambil pelan-pelan juga nantinya BUMDes ini bisa punya merek sendiri untuk bisa dijual dengan kemasan yang mirip kayak Agradaya di situ. Nah, itu yang kita dorong. Jadi untuk bikin pengeringan seperti ini itu patungan dari 3 desa ditambah dari dukungan dari Pemkab Trenggalek. Saat itu bahkan proses advokasinya itu dari sekarang beliau sudah naik jadi wakil gubernur. Nah, jadi seperti itu yang ada di saat sekilas nggak keluar video. Oke, nanti aja. Oh, ini di daerah, mungkin ada barangkali teman-teman ada yang dari Trenggalek atau Jawa Timur. Nah, ini kita lumayan jauh dalam tanda kutip mainnya sampai ke sana. Jadi memang saat itu yang ngebuka jalan kesempatan kolaborasi ini memang dari Bappenas. Bappenas itu punya program namanya Forum Keperantaraan. Jadi Bappenas itu mengamati, mengevaluasi bahwa ketika pemerintah, baik itu level nasional atau kabupaten, ketika ngasih bantuan ke masyarakat itu sifatnya sangat top down. Biasanya dikasih mesin, dikasih dana, dikasih alat, tapi ketika petani atau masyarakat itu ditinggal atau dilepas, umumnya nggak sustain. Nah, kemudian Bappenas berpikir untuk dari tahap awal itu mesti ada off-taker market-nya. Nah, saat itu Agradaya diajak untuk terlibat untuk bersama dengan Pemkab yang ada di Trenggalek. Nah, saat itu sebenarnya ada puluhan kabupaten yang menjadi prototyping program. Ada misalnya Pekalongan dengan teh, kemudian Pemalang dengan nanasnya, kemudian daerah Bantaeng yang ada di Sulawesi dengan kopi dan juga dengan rumput laut di situ. Nah, kebetulan Trenggalek yang punya potensi berupa rempah-rempah itu tadi. Nah, ini beberapa sekilas kegiatan bersama dengan beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Trenggalek, Jawa Timur. Gitu. Mungkin itu yang sekilas tentang. Kemudian, nah ini, jadi kita dorongannya adalah pertama penanamannya memang di lahan hutan. Jadi jenis rempah biofarmaka seperti khususnya kunyit, temulawak itu lumayan bukan lumayan
yang mungkin bisa ditanam di lahan hutan. Dan yang menarik di daerah salah satu mitra petani kita yang ada di Kulon Progo di daerah Kokap, itu untuk petani hutanan untuk mengelola lahan hutan. Jadi pohon-pohon besar yang keras itu di tengah-tengahnya itu boleh ditanam sama temulawak ini. Kemudian yang dorongan selanjutnya adalah tentang budidaya tanaman yang secara alami, secara natural, dan sebetulnya itu yang sudah dilakukan petani dari zaman dulunya. Jadi petani zaman dulu itu udah pakai bahan-bahan alam yang ada di sekitar mereka untuk pupuk, baik itu pupuk makro, mikro, pestisida, herbisida gitu. Dan ketika ini penanamannya di lahan hutan, maka itu secara ekosistem itu lebih mendukung karena ekosistem hutan itu kan lebih diverse ya, lebih beragam. Nah, praktek dengan budidaya yang pertanian alami ini lebih cocok untuk rempah yang ada di hutan itu. Itu yang. Nah, kemudian secara area produksi halalnya pedagang, terus ada yang pakai PIRT dinas kesehatan juga. Nah, kenapa sih kita memilih untuk masuknya itu BPOM obat tradisional? Jadi sebetulnya BPOM itu kan ada beberapa jenis ya. BPOM untuk makanan dalam atau MD, BPOM obat tradisional, dan ada BPOM untuk skincare. Terutama yang obat tradisional itu pun ada beberapa tahapan sampai yang namanya fitofarmaka. Nah, tapi sekilas kenapa sih kami pilihannya ke obat tradisional bukan ke misalnya kunyit sebagai bumbu masak atau sebagai misalnya sambal atau segala macam. Nah, kami melihat menganalisa bahwa olahan rempah itu kan macam-macam ya. Bisa untuk tadi misalnya untuk bumbu, bisa untuk obat. Nah, kami kalau bayangannya itu misalnya kalau kita lagi masuk ke satu area supermarket, nah, itu kan ada rak-rak produk-produknya. Nah, kami berpikir mana ya yang rak yang masih secara kompetisi, secara kompetitor dengan kompetitor yang lain, itu yang secara kompetisi itu masih belum terlalu padat istilahnya. Nah, kami melihat bahwa obat tradisional itu masih dibanding misalnya sesama bumbu masak itu, yang ini udah banyak banget kompetitornya. Dan secara harga, kunyit dijadikan bumbu masak dan kunyit dijadikan obat itu sangat berbeda jauh di situ. Dan secara proses itu pun berbeda. Maka kenapa akhirnya kita pilih legalitasnya adalah BPOM obat tradisional. Dan untuk kedepannya kami juga sedang menyiapkan beberapa legalitas yang lain untuk bisa masuk ke pasar internasional bisa lebih kompetitif secara harga. Selanjutnya tentang ini. Nah, gimana sih tentang tesnya atau ukuran pasarnya. Nah, ada beberapa rujukan yang kami ambil. Pertama dari rilisan Gabungan Pengusaha Jamu atau GP Jamu yang tiap tahun itu mereka merilis pangsa pasarnya atau nilai pasarnya industri obat tradisional atau industri herbal. Dan tiap tahun itu bertumbuh 9,8%. Dan tahun terakhir di 2020 itu pangsa pasarnya sebesar 15 triliun rupiah. Kemudian kami juga merujuk dari Nielsen, sebuah lembaga surveyor market kali ya, lembaga dalam kurun waktu 1 dekade terakhir sebetulnya Nielsen itu melihat bahwa ada peningkatan tren terhadap gaya hidup sehat di masyarakat Indonesia. Jadi kalau udah dari 1 dekade yang lalu sebetulnya dilihat dari banyaknya misalnya yang makin banyak ikutan misalnya senam zumba, kemudian lari maraton, sekarang juga makin tinggi sebetulnya. Ini menjadi pangsa pasar yang kami sasar di situ. Kemudian juga tentang pertumbuhan kelas menengah atas yang ada di Indonesia yang itu juga menjadi segmentasi market agradaya. Nah, kemudian untuk retail yang secara spesifik adalah yang menjadi segmentasi market agradaya adalah ibu-ibu perempuan yang secara behavior atau kebiasaan itu suka mengkonsumsi makanan atau bikin masakan di rumah untuk keluarganya, untuk anaknya, atau untuk misalnya suaminya. Kemudian dia yang suka punya pilihan diet yang aneh-aneh biasanya. Misal kadang ada yang misalnya pengen vegetarian atau vegan atau keto. Nah, kemudian mereka yang punya kebiasaan gaya hidup sehat, misalnya meditasi, yoga, atau sepedaan juga. Nah, itu yang jadi segmentasi market kita. Kemudian untuk sasaran market yang ada di bulk, nah itu perusahaan farmasi, perusahaan ekstraksi, perusahaan ada juga sekarang berkembang banyak sekali di beberapa tempat di Indonesia. Di Jogja juga ada banyak banget, kayaknya udah ada 7 deh kalau nggak salah. Itu bulk store. Jadi toko kelontong istilahnya yang tanpa kemasan. Jadi
kalau misalnya ingin belanja ke tempat itu tuh mesti bawa kantong belanja sendiri. Nah itu kami juga supply ke beberapa lokasi yang ada di Indonesia juga. Kemudian restoran sama kafe juga kita supply ke sana. Jadi termasuk juga minggu lalu kami juga sedang menjalin komunikasi dengan salah satu Pegadaian lah namanya. Salah satu BUMN juga itu mereka lagi punya mereka kan punya unit bisnis namanya The Gade Coffee and Gold namanya kalau nggak salah. Nah itu mereka juga lagi minta kita untuk supply. Jadi petingginya itu katanya minta jangan kopi sama coklat terus dong, ayo ditambahin rempah-rempahnya. Nah kemudian mereka listing atau trial beberapa produk dan mereka cocok dengan produk jahenya kita. Nah nantinya kita akan supply ke beberapa coffee shop yang masuk ke jaringannya Gade Shop itu. Jadi ada sekitar 34 outlet di area Jawa dan Sumatera. Nah, kemudian bicara tentang pemasaran dan branding, gimana sempat singgung, kita paling banyak itu lewat jaringan agen. Ada reseller, distributor yang jumlahnya itu hampir seratusan yang ada di 30-an kota di Indonesia, kemudian juga lewat e-commerce, terutama yang e-commerce yang mayor kayak di Tokopedia dan Shopee, sama ada beberapa e-commerce yang khusus produk-produk sehat kayak ada namanya Toko Organik, kemudian kalau di Jogja ada namanya Peppermint, kemudian ada namanya Awal Mula, macam-macam di situ. Kemudian juga kami banyak melakukan semacam campaign dan juga cerita sih, itu di sosial media, terutama di Instagram. Kemudian lewat social messenger juga kami, terutama lewat fitur WhatsApp Business, karena di situ bisa naruh katalog. Nah, kita juga lewat jualannya lewat situ juga. Nah, kemudian kami juga, karena kami juga memang punya visi ya, tentang tadi pertama tentang doa Agradaya menjadi doa bareng-bareng supaya pertanian kita bisa berdaya bareng-bareng. Nah, kita bikin aktivasi, kita bikin semacam kampanye lewat beberapa event. Jadi kita bikin workshop, bikin festival juga tentang 2019 kita bikin namanya Minggir Festival. Saat itu judul besarnya adalah tentang kita mengkritisi sebetulnya tentang kondisi pendidikan di Indonesia yang untuk anak-anak itu didorongnya itu terlalu antara luar desa, luar kota, luar negeri, atau bahkan luar angkasa. Nah, seperti apa sih maksudnya? Jadi biasanya kalau anak-anak di desa sini, atau mungkin saya sendiri juga, saya juga anak desa juga, dan dulu saya kalau flashback zaman saya kecil, ketika guru itu bertanya misal, cita-citamu mau jadi apa gitu, pasti diarahkan nanti mau jadi dokter, kemudian jadi polisi. Kalau sekarang mungkin jadi lebih beragam ya, mau jadi YouTuber mungkin atau jadi vlogger segala macam gitu. Nah, kemudian mau jadi astronot, mau jadi apa segala macam. Nah, namun sayangnya itu tidak diimbangi dengan misalnya cita-cita yang arahannya itu menggali potensi yang ada di daerah tersebut. Kenapa misalnya nggak jadi pilihannya mengenalkan profesi petani-petani yang sejahtera, petani yang keren, petani yang milenial misalnya, atau kayak misalnya jadi pengrajin kayu kayak misalnya kayak Pak Singgih Kartono yang ada di Temanggung yang bikin sepeda dari bambu, kemudian bikin radio juga dari kayu. Nah, sebetulnya itu yang kita kritisi. Jadi supaya anak-anak di desa itu tetap nantinya mudah-mudahan desa ini nggak semakin banyak urbanisasi, supaya eh, anak-anak yang berpotensi di desa tersebut itu bisa ngebangun desanya sendiri. Nah itu kita kemas melalui pendekatan yang lebih soft sebetulnya, nggak hardcore itu untuk melakukan brainwash dalam tanda kutip, tapi lewat pendekatan acara musik, kemudian ada pasar rakyatnya, ada workshop, dan kemudian ada diskusi juga di acara itu. Nah harusnya kita bikin setahun sekali, cuman masuk pandemi, nah kita sementara pon dulu gitu. Nah kemudian kita juga bikin pernah Spicy Journey, jadi nginep 2 hari 1 malam di tempat petani, kemudian visitor yang kita ajak nginep di tempat petani dan ngikutin kesehariannya petani kayak apa, dari mulai bangun pagi, kemudian panen, sampai processing segala macam gitu. Nah, terus ini timnya, jadi saat ini kami ada sekitaran 12 orang dengan berbagai macam latar belakang dan expertise di situ. Nah sudah Mbak Deana, demikian yang bisa saya sampaikan untuk tadi Mbak Deana di tahap awal pembukaan tadi sempat cerita acara Kamisan, dan sebetulnya juga tiap Selasa itu kita juga cerita namanya Dongeng Tanaman, Mbak. Jadi Dongeng Tanaman ini itu awalnya memang gara-gara pandemi. Jadi kami ingat banget Maret awal
gitu. Baik, Oke Mbak Diana, siap. saya kembalikan. Terima kasih banyak. Silahkan kalau mau silaturahmi lebih lanjut atau ingin kepo-kepo bisa lihat di Instagram kami, atau kalau ke saya langsung bisa ke Andika Mardika. Siap. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Andika, keren banget. Penjelasannya sudah sangat komprehensif, menyeluruh ya dari mulai awal, memulai usaha di tahun 2014 sampai saat ini kolaborasinya terhadap petani, kemudian stakeholder lain. Tadi ada hexahelix ya Mas ya. Wow, itu keren Iya. banget. Bisa diterjemahkan seperti itu, itu inspirasi Mas. Nah, terus saya pengen flashback nih Mas Andika. Nanti kita buka sesi sharing juga sama teman-teman yang sudah join. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mau diskusi langsung dengan Mas Andika, monggo langsung aja raise hand atau unmute mic-nya, silahkan saja langsung. Nah, ini saya pengen sedikit flashback. Jadi Mas Andika dan Mbak Asri ini termasuk couple planner gitu Mas ya istilahnya ya. Couple planner. Saya lihat Mas Andika dan Mbak Asri juga apa ya? Kalau saya kemarin lihat YouTube-nya testimoni dari Mbak Citra Solihat. Oh iya. Ya, Mbak Cikun ya, Mbak Cikun namanya. Ya. Mbak Cikun itu Chief Herbs Officer-nya Agradaya. Mbak Cikun sampai nyampein kalau wah ini couple idaman gitu kan. Nah, saya pengen tahu nih Mas, emang jarang kan ya biasanya pasangan tuh yang punya satu visi tinggal di desa. Terus cerita Mbak Asri juga saya dengar sempat juga orang tuanya dari Mbak Asri sempat yang sedih gitu kan karena tinggal di desa. Nah, itu bisa sampai memberanikan diri dari yang punya niatan tergerak terus dan betul-betul eksekusi nyata gitu. Apa sih triggernya sebenarnya Mas Andika? Ya, oke. Ini sebetulnya lumayan apa ya? Ada beberapa pertimbangan sih, ada beberapa tujuan dan pertimbangan sebetulnya. Pilihan pertama tentang pindah ke desa dan mulai bisnis di sini, kemudian bikin Agredaya gitu. Pertama tentang Agredaya ini sebetulnya adalah bilang ini bentuk irisan realita. Idealisme itu pertama idealismenya saya sama Asri yang atau mungkin bisa dibilang saya dulu. Loh, ada Bu Raras toh. Halo Bu. Ada ini yang kenalin saya ke Mas Andika nih Bu Raras. Iya. Halo Bu. Siang Bu. Saya soalnya baru buka galeri yang lebih luas, tahu-tahu ternyata ada Bu Raras. Halo Bu, semoga sehat selalu deh. Oke, nah balik lagi pertama tentang Agredaya ya. Jadi pertama memang awalnya itu dari idealisme saya gitu awalnya. Jadi idealisme ini dalam artian tadi yang seperti saya sempat sampaikan di awal, ketika saya bekerja saat itu saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam apa ya kehidupan saya saat itu. Jadi saya merasa secara finansial saat itu untuk ukuran fresh graduate yang baru lulus kemudian kerja di MNC multinational company lumayan lah untuk secara finansial, tapi saya nggak bisa bohong secara apa ya, mungkin secara hati atau secara life gitu ya, itu saya nggak terlalu dapat kebahagiaan di situ. Dan saya saat itu juga berpikir apa jadinya ya kalau misalnya umur saya itu sebentar atau pendek gitu, dan apakah saya hanya akan dikenang sebagai orang yang bekerja di kantoran gitu, kemudian sudah gitu. Dan itu istilahnya namanya obituari, dan itu saya pernah di challenge oleh salah satu namanya Mas Regi, itu beliau dari Hara namanya. Jadi Pak Mas Heri itu hobinya itu nanya orang, atau istilah itu namanya obituari. Obituari adalah seperti apa sih kamu akan dikenang ketika kamu meninggal atau ketika ada sebuah pemakaman. Kalau dalam tradisi orang Kristen itu kan biasanya dibacakan kayak semacam teks yang bahwa orang yang meninggal ini punya bla bla bla, atau bahkan ada orang-orang yang secara gamblang bahwa misalnya saya mengenal Andika sebagai orang yang bla 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 gitu. Nah, itu kan tergantung bagaimana selama hidup kita melakukan apa, atau kita punya impact atau punya karya apa. Nah, saya berpikir itu. Jadi secara idealisme itu saya ingin punya aktivitas yang mudah-mudahan ngasih manfaat tidak hanya ke diri saya tapi juga ke orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilihan Agredaya atau pilihan tinggal ke desa itu ternyata belakangan kami
kami maknai macam-macam, Mbak. Pertama, tentang di sini, di Agradaya atau di desa, kami melihat bahwa sebetulnya kami melihat belajar tentang makna kebahagiaan yang sesungguhnya itu justru dari orang desa. Iya, betul. Nah, dan bagaimana penjabarannya? Jadi pertama itu dari rujukan data pertama itu data yang saya ketika mendengar itu lumayan mencengangkan dan kaget. Jadi pas itu saya ikut satu perkumpulan di Bangsal Kepatihan yang ada di Kompleks Keraton. Nah, itu salah satu pemateri dari orang Bapeda saat itu bilang bahwa sebetulnya kalau berbicara tentang angka kemiskinan yang itu dilihat dari rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di Jogja, masyarakat Jogja secara umum seprovinsi itu adalah yang paling rendah se-Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu berdasarkan data tersebut, masyarakat Jogja itu yang paling miskin se-Pulau Jawa. Tapi di sisi yang lain, angka harapan hidup atau itu juga equals atau sama dengan index of happiness. Orang Jogja itu adalah yang paling tinggi, tapi bukan hanya se-Jawa, tapi se-Indonesia. Wow. Jadi saya bingung dong, kok bisa orang-orang yang dinyatakan ini miskin atau secara tingkat pendapatan ini rendah, tapi kemudian adalah orang-orang yang paling berbahagia se-Indonesia. Di Indonesia. Nah, wow. Kemudian saya penasaran, pulang dari itu saya nggak berhenti untuk merenung dan berpikir. Kemudian saya coba mengkritisi kan. Saya itu orang yang lumayan percaya terhadap beberapa survei, tapi kemudian saya mesti ngulik habis-habisan untuk misalnya yang dikatakan sebagai tingkat pendapatan rendah atau kemiskinan itu apa sih indikatornya gitu. Nah, saya kemudian melihat Bapeda itu rujukannya dari World Bank atau Bank Dunia itu menyatakan bahwa orang yang dikatakan miskin adalah ketika satu orang dalam satu hari itu pendapatannya itu kurang dari $2. Nah, itu dikatakan miskin. Nah, jadi rujukannya Bapeda itu adalah dari Bank Dunia. Atau secara umum di situ disebutkan adalah orang yang dikatakan miskin adalah yang tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa mendapatkan uang. Nah, kemudian saya lihat lagi bagaimana pola masyarakat desa yang ada di sini atau yang ada di Menoreh. Saat itu saya sedang main ke salah satu warga, namanya Bu Ponia. Bu Ponia, di situ ada Pak Sukardi, ada Pak Puji di situ ngumpul rame-rame. Nah, pas itu lagi bikin singkong goreng. Nah, saya nanya, ini singkong gorengnya beli di pasar atau dari mana, Bu? Enggak, Mas, ini soko kebonan gitu. Ini dari kebun sendiri di situ. Dan terus ini digoreng pakai minyak kelapa. Terus dibakar pakai kayu yang ada dari hutan. Nah, kemudian jadi semuanya nggak bayar dong, Bu. Karena semuanya itu didapat dari kebun sendiri semuanya di situ. Iya, ini semuanya diambil dari kebunan semua sendiri. Minyak kelapanya juga mereka daerah Kulon Progo itu kan banyak sekali pohon kelapa ya, dan masih ada beberapa yang bikin minyak sendiri dari kelapa. Jadi gorengnya pakai minyak kelapa di situ. Jadi untuk hari itu keluarga Bu Poniah makan singkong goreng itu zero cost, nggak perlu GoFood atau beli online. Jadi karena semuanya bisa dapat sendiri. Nah, tapi itu lagi-lagi dimaknai sebagai kemiskinan. Jadi sesuatu yang tidak akumulatif ekonomi atau tidak menghasilkan uang, tapi itu yang sebetulnya yang terjadi di orang-orang desa. Orang-orang desa itu punya banyak akumulasi aset yang oleh Bank Dunia itu tidak didefinisikan sebagai kekayaan. Nah, tapi kan ada rich, ada wealth ya. Ada rich itu kalau di Indonesia itu sama-sama kaya, tapi sebetulnya orang-orang desa itu orang-orang yang wealth. Rich itu bisa aja orang yang tanpa kaya, yang misal punya mobil atau punya mobil rumah mewah, tapi rumahnya KPR nyicil, kemudian mobilnya juga nyicil, tapi sebetulnya mereka nggak, ya itu masih minus gitu sebetulnya. Orang-orang yang di desa dengan tampilan mereka yang apa adanya dan tampilan yang sederhana itu mereka mereka apa adanya seperti itu, tapi tanahnya kadang tuh punya beberapa hektar atau berapa meter gitu. Kemudian yang menarik di desa ini adalah keseimbangan, terutama orang-orang desa itu punya semacam indikator bahwa perlu ada keseimbangan hidup antara finansial, emosional, spiritual, dan juga sosial. Jadi, dan itu yang kita coba terapkan juga ketika melakukan kemitraan dengan petani rempah. Jadi, ada beberapa masa di mana kalau misalnya di bulan itu tuh nggak bisa, misalnya harusnya biasanya 1 minggu sekali itu sekitar 50 kilo nih yang dihasilkan. Tapi selama 1 bulan itu ternyata nggak bisa menghasilkan sama sekali. Kenapa alasannya? Karena di bulan itu adalah bulannya nikah.
Ada tuh bulan-bulan Hmm, tertentu yang istilahnya kan dinikah apa namanya bulan orang menikah ya. Nah itu kami nggak ya. bisa maksain untuk ayo harus produksi Bu. Nah kami Hmm, nggak bisa maksain karena memang udah jadi kebiasaan yang bikin mereka guyup dan apa gotong royong satu sama lain adalah ketika ada tetangganya yang lagi antara hajatan atau lagi seripah, seripah itu lagi apa meninggal, berduka. pasti mau nggak mau harus berhenti semua aktivitas dan ngebantu Ya, atau ngedukung atau rewang istilahnya di situ. Nah, pertama itu. Jadi ya. nggak melulu tentang Hmm, semuanya finansial. di Nah, itu yang desa. kami pelajari banget di desa. Atau jadi kalau dulu saya berpikir bahwa saya adalah dalam tanda kutip yang anak pinter dari kota datang sok-sokan gitu segala macam. Ternyata saya wah ini salah banget. Saya justru yang sampai sekarang menyadari bahwa kami yang Mm-mm. banyak belajar sebetulnya. Kami yang butuh masyarakat desa yang nanam rempah, kami butuh mereka karena kalau mereka nggak nanam kita nggak bisa istilahnya nggak bisa ningkatin imunitas, kita nggak Mm-mm. bisa sehat gitu, nggak Betul. bisa explore produknya di situ. Jadi kalau kalau agredaya itu butuh petani, tapi petani itu nggak ada agredaya nggak apa-apa sebetulnya. Mereka sebetulnya masih masih fine fine aja untuk jualan Iya, mentah gitu. Karena iya. mereka yang menarik lagi, petani yang di Kulon Progo itu mereka punya skema tubang sari atau Hmm, nanamnya itu nggak mengandalkan di satu jenis tanaman aja. Jadi betul. itu ya Pak, panjang Mm-mm. banget ya saya mohon maaf Nggak apa-apa, penjelasannya. Mas. Jadi di desa itu saya belajar tentang keseimbangan, Mm-mm. terutama kayak keseimbangan sosial ya. Jadi untuk Mm-mm. di tempat agraria itu nggak ada apa pakai pagar yang menjulang tinggi-tinggi Mm. untuk bisa nggak kelihatan itu. Pagar kami pakai bunga telang yang bisa sambil dipetik apa namanya bunganya gitu. Dan Mm. pagar yang paling powerful itu ya hantaran makanan sih ke tetangga-tetangga sekitar itu yang lebih menjaga. Kemudian yang Betul, belakangan betul. juga kami jadi makin apa ya mensyukuri pilihan kami pindah ke desa, terutama ketika pandemi kayak sekarang sih Mbak. Jadi di desa itu kan jarak antar rumah itu kan masih renggang-renggang ya. Kemudian Ya. paparan udara bersih, kemudian kemudian udara bersih, kemudian juga mataharinya masih masih Mm-mm. banyak di situ. Dan udara bersih itu yang belakangan juga menjadi salah satu dalam tanda kutip komoditas yang dicari orang-orang perkotaan di weekend gitu. Mereka mencari atau belusuan atau sepedaan bahkan ketika weekend ke desa-desa untuk nyari udara bersih, udara segar. Dan kita bisa dapat itu setiap hari sebetulnya. Kemudian tadi bicara tentang potensi, jadi potensi di sini. Nah, yang terakhir itu adalah tentang parenting sih, tentang pendidikan anak. Jadi saya nggak kebayang mungkin kalau misalnya masih tinggal di Jakarta dengan punya anak gitu, yang saya punya anak kecil satu namanya Bagas, dia mau bulan depan mau 4 tahun. Nah, ya udah mainannya di sawah, sepedaan pakai apa push bike itu Mm-mm. jalan-jalan nggak masalah di situ dan dia bisa kena sinar matahari kepapar, dia lebih sehat, bisa dapat banyak vitamin D. Itu sih Mbak. Betul. Betul, Jadi betul. mungkin kelihatannya ini sesuatu yang heroik atau apa, sebenarnya enggak. Ini kami Ya. yang masih sangat merasa bersyukur punya pilihan pindah ke desa. Jadi secara finansial juga enggak yang banyak banget sih juga sebenarnya enggak. Tapi kita sampai detik ini sangat bersyukur karena kita kalau yang sampai sekarang pertama kita punya tim ada 12. Jadi kita udah kayak keran sebetulnya. Jadi kita punya income dan kemudian kita bisa sebarkan ke tim yang terlibat langsung dan juga ke petani-petani yang terlibat di situ. Jadi yang paling disyukuri juga lewat adanya Agredaya ini bisa jadi semacam ya apa ya bisa ngebuka pekerjaan ke beberapa mitra petani atau orang-orang yang terlibat langsung sebagai pekerja. Gitu sih Mbak. Ya. Maaf kepanjangan ya. Eh, kepanjang nggak apa-apa, Mas, tapi memang betul-betul mind blowing sih. Jadi merefleksikan diri saya juga yang dulu kita mungkin sempat ada di tahapan yang sama tuh Mas ya, kuliah, terus lulus, habis itu dapat kerjaan di perusahaan multinasional, korporasi atau perusahaan nasional besar di ibu kota, dan akhirnya ada sebenarnya saya rasa semua dari kita punya panggilan hati yang sama, tapi ada yang memang berani melangkah dan ada yang tetap mungkin ada pertimbangan tertentu, tetap ada yang posisi yang sekarang. Nah, itu yang saya kagum dari Mas Andika dan Mbak Asri. Wah, Nah, terima kasih. kagum banget. Jadi ibarat kata bisa dibilang Mas Andika dan Mbak Asri ini hatinya sangat terkonek sekali ya dengan alam, bahkan bisa connect langsung dengan Sang Pencipta ya. Artinya dan kepada sekitar lingkungan katanya. Nah, ini sih yang kita perlu memberi edukasi dan insight kepada teman-teman yang masih mahasiswa dan juga Gen Z maupun milenial.
Terima kasih Mas Andika, penjelasannya sangat lengkap dan betul-betul memberikan kita wawasan baru. Nah, ini kita beranjak ke kolom pertanyaan. Ada 2, saya bacakan dulu dari yang pertama. Dari Mbak Nurul Widyastuti. Selamat pagi Kak, salam kenal. Saya Nurul Widyastuti, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Terima kasih atas pemaparan pada pagi hari sangat menarik. Jika diperkenankan, saya ingin bertanya, dalam menjalin koordinasi untuk menggait masyarakat mau dan yakin serta percaya buat menjalankan program ini, apa ada kendala dan gimana sih buat melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya mereka yakin dan mau? Terima kasih. Silahkan Mas Andika. Oke, halo Mbak Nurul ya, salam kenal. Oke, saya coba jawab ya. Pertama tentang gimana sih cara meyakinkan atau membuat percaya mitra atau kelompok petani yang akan dilibatkan ya. Ada beberapa hal yang perlu menjadikan pertimbangan, Mbak. Pertama, pastikan bahwa apapun, misalnya kan mau melakukan pendekatan program atau aktivitas tertentu ya. Nah itu pertama itu perlu ada istilahnya sesuatu yang itu tuh bentuknya sudah pasti dalam tanda kutip. Jadi sudah pasti itu artinya apa? Misalnya nih, contoh kasus itu solar dryer house, kemudian natural farming, kemudian juga tentang harga atau tentang transaksi. Pertama tentang solar dryer house. Solar dryer house yang kita ajukan ke masyarakat itu bukan sesuatu yang kami sendiri, itu masih coba-coba atau itu yang sifatnya masih trial. Kadang saya masih menemui beberapa kelompok mahasiswa, misalnya lagi KKN atau lagi penelitian tertentu, ketemu dengan masyarakat, kemudian ngajakin misalnya nanam apa atau ngelakuin apa. Nah, itu sifatnya itu sebetulnya masih prototyping atau masih coba-coba. Dan ketika gagal, itu petani jadi dalam tanda kutip kayak di PHP-in. Dan kita pun nggak mau kan, nggak mau di PHP-in. Dan termasuk juga masyarakat atau siapapun itu nggak mau di PHP-in. Jadi satu pengalaman yang pernah saya alami langsung, ada 3 mahasiswa dari salah satu universitas, saya nggak mau sebut nama universitasnya ya. Nah pas itu lagi izin ke tempat kami untuk ngajakin beberapa kelompok masyarakat itu nanam lidah buaya. Jadi kelompok mahasiswa ini lagi bikin riset produk, dia mau jualan namanya semacam cappuccino cincau, tapi cincaunya itu dari lidah buaya. Nah, kemudian ngajakin beberapa kelompok masyarakat di sini untuk nanam lidah buayanya, dan ketika panen, mereka akan menjanjikan untuk dibeli atau diambil. Nah, itu yang kami wanti-wanti di awal. Jadi beneran ya, nanti setelah ini kamu sebar, diajarin cara nanamnya, cara ngerawatnya, panen, nanti beneran diambil. Nah, oke, udah setuju segala macam. Nah, ketibalah masa ketika panen tuh si lidah buayanya ini. Saya nanya ke anak-anak ini udah pada panen, kalian mau ngambilnya kapan gitu. Terus dia bilang, Mas, ini kami usahanya udah bubar Mas, udah. Jadi pas itu kan mereka ikut namanya PKM ya, program kreativitas mahasiswa di situ. Jadi ternyata mereka itu ya masih coba-coba dan udah, mereka nggak punya semacam dorongan untuk harus bikin ini tetap sustain atau lanjut. Nah itu sih kadang-kadang itu yang kalau misalnya ini beneran masih prototype ya itu jangan langsung di launch ke masyarakat dalam skala besar. Jadi mending start dari small dulu, baru ketika ini sudah ada kepastian atau sustainability of product atau programnya ini baru dilebarkan ke kelompok yang lain. Termasuk yang solar dryer ini. Solar dryer itu sebetulnya bukan kami yang bikin sendiri. Jadi teknologi itu sudah dipakai pertama oleh Yayasan Kerabat Desa Kota dari tahun 2006. Jadi saat itu mereka punya program revitalisasi ekonomi pasca gempa. Jadi pas itu mereka dapat funding juga dari Australia, bikin alat-alat itu untuk disebar di puluhan titik saat itu yang ada di Jogja. Dan itu dipakai untuk mengeringkan komoditas tertentu, termasuk bambu, kemudian bikin wedang macam-macam di situ. Ada yang juga untuk bikin pisang sale di situ. Nah, kami melihat wah ini teknologi udah matang dalam tanda kutip. Jadi kalau kami merasa bahwa sebetulnya tidak ada yang betul-betul baru kan di dunia ini, yang ada udah dibikin oleh siapa. Nah, itu kami kemudian ajak terlibat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang natural farming. Natural farming kami secara keilmuan tidak punya. Jadi kami ajak pihak lain yang sudah ahli untuk melakukan proses semacam edukasi ke masyarakat. Jadi yang kedua
adalah tentang pertama tadi ya. Jadi pastikan satu program atau teknologi atau produk yang akan ditawarkan itu memang sudah fix, bukan prototyping. Kemudian yang kedua ini perlu menghadirkan orang yang expert atau ahli untuk melakukan proses edukasi. Nah, natural farming balik yang ke situ itu kami tidak punya keahliannya, tapi kami punya kenalan orang-orang yang sudah ahli tentang itu duluan. Kenapa kami itu hal yang krusial? Karena itu menyangkut tentang budidaya pertanian. Petani itu kan punya tanaman macam-macam ya, dan problemnya juga macam-macam. Kalau saya yang jawab, mungkin saya harus googling dulu satu-satu, dan itu terlalu lama. Dan beda dengan namanya Bu Tuti yang kami hadirkan dari Yayasan Bina Desa untuk datang langsung ke tempat petani. Nah, itu bisa diskusi langsung dengan petani. Petani tanya tanaman apapun, dia punya cengkeh, coklat, punya macam-macam tantangannya. Nah, itu bisa kejawab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga tentang harga. Harga ini juga menjadi sesuatu yang sensitif sebetulnya. Petani itu kan ingin ada kepastian terhadap harga sama dari konsistensinya. Jadi pertama dari harga, kita upayakan dapat nilai tambah. Jadi dari proses yang pertama sudah melakukan budidaya secara natural, kemudian yang kedua sudah dikeringkan menggunakan rumah surya atau solar dryer. Nah, itu perlu ada harga yang lebih. Kita apresiasi dengan memberi harga 5 kali lipat dibanding misal kunyit kering itu biasanya cuma harganya 15 atau 20.000. Kita terakhir beli itu harganya Rp60.000 per kilogram kunyit kering yang dari petani. Padahal rata-rata kalau di Beringharjo itu cuma 15.000 per kilo kunyit kering. Nah, kenapa mesti mahal? Karena memang kita pertama dari segi pengolahan itu memang berbeda. Benar. Biasanya kalau yang di Beringharjo itu yang dijemur itu depan halaman rumah, yang apa? Yang kena kontaminasi atau kena kotoran yang nggak hygiene di situ. Nah, kalau yang dilakukan oleh petani yang di Menoreh, itu mereka budidayanya sudah natural, kemudian pengolahannya pun di solar dryer yang tertutup gitu. Benar. Jadi perlu ada apresiasi lebih. Nah, itu sih. Jadi supaya percaya ya itu perlu ada kepastian sebetulnya. Jangan nge-PHP-in gitu segala macam. Dan yang penting juga kayak kemarin kan Kemis Kliwon ya. Itu kebetulan kelompok ibu-ibu itu masih kumpul karena memang di daerah tersebut itu masih masih perkumpulannya itu tempat terbuka, jadi masih bisa ada perkumpulan di daerah Kulon Progo. Nah, kemarin tim di Agraria namanya Ganang itu datang untuk melakukan semacam monitoring dan evaluasi tiap Kamis Kliwon di situ. Jadi setiap 1 bulan sekali juga berkali itu perlu ada semacam paling nggak tetap ada evaluasi bareng-bareng. Nah, itu yang jadi kunci untuk bisa meyakinkan dan mempercayakan. Itu. Semoga menjawab ya, Mbak. Sangat. Apa tadi namanya Nurul? Nurul. Ya, Mbak Nurul. Bisa disimpulkan yang pertama adalah harus fix dulu, jangan prototyping biar nggak PHP ya Mas ya, apalagi ghosting kan. Terus, istilahnya itu ya. Sekarang lagi ngehitsnya ghosting ya, gitu. Tiba-tiba hilang aja gitu kan, datang sekali 2 kali hilang. Nah, terus yang pertama harus fix, yang kedua ahli yang expert untuk budidaya pertanian, yang ketiga ada kepastian harga. Nah, tadi contohnya dari 15.000 jadi 60.000 loh. Wow, pastikan ya ibu-ibu di desa juga pasti akan sangat terjamin lah seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari ini tadi Mbak Nurul kasih komen. Iya Kak, benar banget itu yang sering terjadi soalnya banyak yang trauma. Iya benar-benar. Terus lanjut Mbak Elvira. Mbak Elvira tadi, perkenalkan saya Vira dari Sleman. Halo Mbak Elvira, ini salah satu UMKM anggota Rumah BUMN Jogja, Mas. Oke. Ya, beliau adalah kreatornya Semilir, itu brand EcoPrint. Nah, saya mau bertanya, apakah ada plus minus penggunaan solar dryer house? Nah, silahkan Mas Andika. Oke, dari plusnya dulu ya. Plusnya itu pertama, dari ini kan yang dikeringkan kan produk makanan ya, bahkan produk obat tradisional. Nah, solar dryer ini karena dia bisa tertutup, itu lebih hygiene, lebih bersih, lebih menghindari kontaminasi, terutama dari debu atau kotoran atau bahkan daun-daunan segala macam. Nah, itu bisa lebih terjaga. Kemudian yang kedua dari suhu yang ada di dalam. Jadi kalau suhu normal ini kan kira-kira 30-32 derajat, mentok mungkin 35 lah. 35 aja udah panas banget suhu normal. Nah, di dalam solar dryer itu bisa sampai kalau lagi panasnya optimal ya, itu bisa sampai 70 derajat. Jadi memang kita tidak mengejar sampai 100 ya, karena memang pengeringannya
harus di bawah 100 derajat, bahkan di bawah 70. Rata-rata itu sekitar 50, 55 kalau dalam kondisi yang kayak sekarang ini paling 60-an kayak sekarang kayaknya. Nah, itu jadi suhunya bisa lebih tinggi. Jadi apa dampaknya? Proses paringnya bisa lebih cepat. Biasanya kalau kunyit atau temuan lawaknya itu sampai 3 hari, nah itu bisa sampai 2 hari udah bisa kering. Kayak bunganya itu sehari aja udah bisa kering situ. Kemudian yang ketiga, kalau yang kalau lagi musim hujan atau lagi mendung atau bahkan lagi malam itu masih tetap bisa dipakai dengan tadi ya backup dari namanya tungku biomasa dari proses pembakaran dari sisa gergaji kayu. Nah itu plusnya. Nah minusnya memang saya akui ini harganya mahal. Jadi lumayan mahal, tapi kami selalu bisa mengupayakan petani itu nggak beli ya. Maksudnya pengadaannya itu bukan dari apa ya dana dari individunya oleh petani-petani itu enggak, tapi kita upayakan itu dari pihak ketiga. Ada yang dari pemerintah kabupaten atau dari dana desa atau dari yang dana hibah tadi dari yang Australian MD, salah satu NGO mitra. Jadi NGO namanya Yayasan Wahana Mandiri itu mau bikinin kelompok padan di situ. Jadi kami tidak masuk petani di situ. Jadi mungkin yang paling relevan dengan kondisi pedesaan yang misalnya punya potensi pertanian sih dana desa ya. Ya asal bisa advokasi ke kadesnya atau ke apa sih namanya itu RPJMdes lah gitu. Nah itu sih. Jadi menurut saya salah satu minusnya itu yang pertama mahal, kemudian kedua cara maintenance juga lumayan, nah dan itu lumayan lama untuk bisa sampai bersih. Misalnya kayak kemarin tuh sempat apa kayak mulai lumutnya keluar, nah itu mesti gosoknya itu lumayan kencang. Jadi maintenance sih secara ini. Tapi yang lain sih secara ini udah oke sih. Jadi minus. Terima kasih Mas Andi. Sampai 70 derajat ya Mas, jadi masih optimal sehari aja udah kering bunga. Terus yang ketiga adalah tungku biomasa. Nah, pertanyaan selanjutnya dari ini kayaknya banyak pertanyaan nih Mas. Nah, selanjutnya dari UNY, izin bertanya, perusahaan Agradaya, saya koreksi Agradaya ya, Mariana, ini sangat melibatkan peran masyarakat. Nah, selama keberlangsungan, pengaruh apa yang telah dirasakan oleh masyarakat petani tersebut? Mengingat tadi Mas Andi, Agradayalah yang membutuhkan petani. Terima kasih. Silakan Mas. Ya, kalau berbicara tentang apa ya manfaat atau dampak pengaruhnya ya, pertama yang ingin saya tegaskan tentang butuh petani adalah kita memang skemanya ya ini kemitraan. Dulu banget sebetulnya ketika 2014 lah awal-awal itu kami masih punya mindset atau berpikir pola pikirnya adalah kami datang untuk membantu. Kami datang yang tadi dengan kacamata orang kota yang baru masuk ke desa gitu. Nah, tapi kemudian kami berpikir itu bukan kayak gitu sebetulnya pola pikirnya ini memang bergerak bareng-bareng, maju bareng-bareng. Nah, itu sifatnya adalah misalnya agraria punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan, petani punya kelebihan, punya kekurangan, itu bisa saling mengisi satu sama lain. Nah, itu yang kami maksud tentang sebetulnya kami sama-sama saling membutuhkan dalam tanda kutip. Nah, kalau yang terkait pengaruh masyarakat, pertama mungkin bisa dilihat dari sudut pandang ekonomi. Jadi dari peningkatan pendapatan dari yang sebelumnya kalau secara secara umum sih bisa dilihat dari peningkatan nilai tambah dari setiap proses pengolahan ya. Jadi kalau sebelumnya mereka jual mentah, bahkan kalau jual mentah itu per kilo kunyit basah itu cuman Rp2.000 kadang 2.000. Tahun lalu tuh sempat karena pas lagi pandemi ya, sempat mahal banget. Itu pun mentok hanya di Rp5.000 per kilogram gitu. Jadi kemudian kami dorong untuk dari 2016 ya, itu dikeringkan. Nah, itu bisa sampai kalau yang itu setiap momen itu selalu ada. Jadi secara ekonomi ada peningkatan pendapatan. Kemudian yang kedua,
Dari segi lingkungan sih kami melihat, tapi kami masih belum bisa mengukur secara kualitatif mungkin ya. Jadi dari converting budidaya yang sebelumnya secara konvensional bisa dibilang ke yang sifatnya natural. Jadi kalau sebelumnya mungkin kalau misalnya menggunakan pupuk harus beli pupuk urea atau segala macam. Nah, ini kemudian switch ke bahan-bahan natural yang ada di sekitar mereka yang secara harga antara gratis atau lebih murah. Itu yang kedua, dari pertama ekonomi, kedua environment, kemudian yang ketiga ini yang baru berjalan kayaknya dalam kurun waktu hampir 6 bulan terakhir ya. Jadi saya sama Bu Raras itu kan sebetulnya semenjak 2019 itu kan lagi bikin inisiatif bareng-bareng namanya Warung Murakabi. Murakabi Minggir. Murakabi Minggir itu nah ini yang belakangan saya sama Asri itu maksudnya melihat ada sisi connecting the dots-nya ya. Jadi 2 tahun awal itu kan saya sempat cerita tadi, kami dulu sukanya itu kayak coba eksplorasi kan beberapa potensi yang ada di daerah sekitaran Minggir. Kami ketemu banyak sekali pengrajin, baik itu pengrajin tenun atau pengrajin makanan. Dan yang kemudian sekarang itu kami bisa kumpulkan itu semua ke warung Murakabi yang ada di Minggir. Nah, termasuk yang ada di Menoreh. Di Menoreh itu selain ada rempah-rempah, itu juga kami sekarang ngambil gula kelapa yang ada dari sana. Jadi gula kelapa baik yang bentuknya batok atau yang bentuknya udah serbuk. Nah, itu kita juga ngambil dari sini. Jadi ada peluang lain selain ini pemanfaatan rempah-rempah. Jadi ada produk lain. Kemudian yang minyak kelapa juga kami akhirnya ngambil gitu. Jadi masuknya ke ekonomi lagi sih ke situ. Kemudian yang selanjutnya lebih ke ini sih, mungkin tentang manajerial kelompok ya. Kalau kami kan berupaya untuk pertama transparan, kemudian bisa oleh ibu-ibu itu kan sebetulnya sudah berkelompok, tapi masih bentuknya itu Desa Wisma atau kelompok ibu-ibu PKK. Nah, udah setahunan ini kami coba ngurus untuk bisa dapat legalitas kelompok wanita tani yang ada di salah satu tempat. Nah, itu juga sama teman-teman, yuk kita ini biar lebih terstruktur organisasinya. Nah, itu akhirnya belajar tentang pembukuan, arsip segala macam. Nah, jadi secara kelembagaan itu lebih terstruktur lah. Gitu. Lebih akuntabel ya, Mas ya. Nah, kira-kira gitu. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih. Oke. Jadi ada 3, secara ekonomi, peningkatan pendapatan, secara lingkungan, pupuknya itu lebih natural, itu penting banget Mas ya, pupuk karena nanti dikonsumsi masuk ke tubuh kita, kalau terlalu banyak kimiawi juga tidak baik. Kemudian yang ketiga ada komunitas warung Murakabi. Tapi sayang banget nih Mas, warungnya lagi tutup ya? Iya, karena itu yang jadi kami kan memang tinggal di tengah kampung ya, dan Murakabi juga di tengah kampung. Nah, kami perlu menghormati juga orang-orang kampung. Betul. Kalau nggak ditutup, wah nanti orang sini rame. Nanti digerebek Satgas ya Mas. Tapi semoga sudah selesai, jadi saya bisa mampir ke sana nih Mas. Kemarin juga sempat japri sama Yusri ya. Panggilannya. Panggilan adminnya Warung Murakabi itu adalah Yusri ya, pengen ke sana. Nah, terus selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Kak Salsabila. Siang Kak, saya Bila dari UNY. Sektor pertanian kan sering sebagai buffer sektor di masa krisis. Rempah di Indonesia sendiri terkenal ekspornya ke luar negeri. Di masa pandemi ini, selain demand yang naik di produksi rempah, apa kebijakan pemerintah dan lain-lain di masa pandemi ini berpengaruh ke perluasan pasar produk agradaya sendiri? Terima kasih. Silahkan, Mas. Kalau terkait perluasan pasar, dan sebetulnya itu sudah kami terapkan dari awal ya. Jadi pendekatannya lebih ke antara online atau ke jaringan keagenan atau kemitraan di beberapa wilayah di Indonesia sih, Mbak Salsabila. Jadi kita tidak tersentral di tempat kami sendiri. Kalau misalnya harus beli ke sini sendiri, itu juga enggak, kami upayakan melalui pihak ketiga. Jadi ya itu ada yang lewat agen, yang bahkan kami selalu dorong untuk misalnya nih, katakanlah Mbak Salsabila itu dari Bogor gitu, terus kontak adminnya Agradaya gitu. Nah, kemudian kami dorong Mbak Salsabila ya belinya yang ada agen di Bogor aja gitu. Jadi secara cost delivery bisa lebih murah atau malah mungkin bisa gratis karena saking dekatnya mungkin. Jadi itu sih. Kemudian yang kedua juga, pertama itu ya lewat jaringan agen. Jadi sebetulnya kalau secara ini nggak terlalu
terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh sih sebetulnya lebih ke event yang offline ya, yang misalnya kita kan sebetulnya ada workshop, ada pelatihan tertentu yang akhirnya selama pandemi kita nggak bikin atau kita stop dulu, atau biasanya kita switch ke online, tapi sekarang udah nggak banyak. Jadi kayak bikin workshop jamu atau bikin olahan rempah gitu-gitu, kita switch semuanya ke, termasuk juga yang tourism itu tadi, tourism juga kita belum bikin lagi. Gitu. Kalau yang terkait perusahaan pasar sih itu ya. Jadi pertama jaringan keagenan atau jaringan reseller gitu. Yang kedua yaitu online. Jadi semuanya lewat marketplace atau lewat sosial media. Jadi udah lebih enak sih. Jadi ini yang mungkin bisa jadi semacam pilihan teman-teman yang pingin sekarang tuh saya bisa menyampaikan bahwa kerja bisa dari mana aja asalkan ada koneksi internet sama ekspedisi deket Ya, gitu. benar. Dan di sini awalnya tuh 2016 dulu tuh JNE tuh masih jauh banget. Jadi kalau nggak salah tuh daerah dekat-dekat Godean atau Cebongan. Sekarang tuh di Segan dan di Minggir sendiri pun baru beberapa bulan yang lalu udah buka. Jadi udah lebih mudah buat kami untuk bisa kirim-kirim ke udah lebih dekat sekarang. Jadi asal ada ekspedisi, dan desa ini menjadi pilihan menarik karena sumbernya yang memang di sini kan. Jadi bahan baku, jumlahnya, kuantitasnya, dan sebetulnya bisa lebih murah juga sebetulnya kalau misalnya teman-teman nyari komoditas yang itu source-nya ada di desa gitu. Itu semoga Mbak bisa menjawab ya. Nah, terus sama tadi Mas yang kebijakannya dari pemerintah, apakah ada pengaruh ke pemasaran dan penjualannya Agradaya? Ada nggak Mas kebijakan yang mungkin mendukung ataupun sebaliknya? Kebijakan ini ya. Saya kira tadi pertanyaan tentang misalnya kalau lagi PPKM atau lockdown kayak sekarang efeknya apa. Nanti saya tadi menjawab tentang itu. Kalau mungkin terkait dukungan pemerintah atau kebijakan pemerintah sebenarnya banyak banget, Mbak. Jadi 2019 kami dalam tanda kutip kali ya dibayarin oleh salah satu bank BUMN juga, temennya BRI. Iya. Yang juara itu Mas ya 2018. Juaranya 2018, kemudian 2019 diajak ikut pameran di London di Inggris. Jadi wah, dari situ sih sebetulnya banyak banget ngebuka insight market di global, terutama di Eropa dan Inggris saat itu. Dan pulang dari situ kita pilihannya urusan legalitas, ketemu buyer tapi mintanya minimal ada HACCP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dukungan. Kalau belakangan ini dan sekarang programnya lagi jalan, itu gabungan dari beberapa lembaga termasuk Kementerian Perdagangan, industri, terus BPOM juga itu lagi bikin namanya program Spice Up the World. Jadi pelaku industri atau produsen rempah itu, baik itu rempah yang sifatnya bahan baku kayak jahe, kunyit, atau yang diolah jadi bumbu atau jadi gitu. Nah, itu lagi digencarin untuk bisa dipromosiin ke internasional. Jadi yang kedua itu, jadi Spice Up the World. Kemudian yang ketiga, kami juga dibilang jadi binaannya langsung dari baru dua bulan yang lalu ya, kita dikasih awalnya ditanyain Agradaya masih kekurangan ini nggak, peralatan atau mesin tertentu nggak gitu. Nah, bilang kami masih kurang beberapa bla 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 gitu. Nah, terus ternyata tahu-tahu mereka ngebeliin dan fasilitas ke kita gitu sih. Jadi sebetulnya banyak. Kemudian sempat juga dari Kemenparekraf itu mereka, saya nggak tahu itu masih buka atau nggak, tapi kita dapatnya tahun lalu, itu namanya bantuan BIP. Ya? Nah, BIP kami tahun lalu yang dapetin tahun ini kan ada lagi tuh. Nah, teman-teman kalau yang satu, kemudian Kemenristek itu menggunakan nah itu juga masuk namanya program SII, Startup Inovasinya. Itu sebenarnya banyak banget sih, dari selain itu ya pemerintah ya, dari yang swasta juga kayak yang Hyundai, kemudian ada dari yang tadi Australian Embassy gitu. Jadi sebetulnya banyak tuh, dari pemerintah luar negeri juga ada. Gitu, semoga menjawab ya. Oke, thank you Mas Andika. Jadi mungkin ini deh Mas, ada strategi apa yang
tim Agradaya, tentunya Mas Andika dan Mbak Asri juga terapkan untuk bisa dapat grant, hibah, terus dukungan-dukungan dari dinas, kementerian, sampai diajak pameran di luar negeri. Nah, itu kan sebetulnya yang jarang informasi, tetapi apa ya, dorongan untuk keseriusan, ketelatenan, komitmen untuk membuat menerjemahkan ya antara yang sudah dilakukan menjadi proposal atau terdokumentasi itu, saya rasa itu yang PM itu sudah pasti secara prosedur teknis itu udah paling jago lah ya, mereka sudah tahu. Kalau ditanya udah dari A sampai Z sudah menguasai. Tetapi pada saat ada bantuan grant ataupun proposal, nah itu menjadi sangat tersortir sekali gitu, sedikit sekali yang masih menikmati. Itu gimana, Mas? Ya, pertama kalau langkahnya memang pertama perlu membangun portofolio sih Mbak, meskipun itu dalam skala kecil ya. Jadi mungkin ada pertanyaan gimana sih tadi, misalnya gimana melibatkan, nah tadi tentang gimana sih bisa melibatin banyak sekali pihak gitu dan akhirnya punya tujuan yang sama. Pertama yang perlu diketahui adalah masing-masing pihak ya. Tadi kan saya nyebutin ada pemerintah, media, NGO, kemudian bahkan universitas, komunitas gitu. Masing-masing itu punya tujuan sendiri-sendiri, punya visi misi sendiri-sendiri, dan kita cari irisan yang sama untuk dikawinkan atau diiriskan dalam satu program yang bareng-bareng di situ. Jadi tujuannya masing-masing bisa terpenuhi, tapi dalam satu koridor program yang sama di situ. Nah, gimana bisa masuk ke situ? Akhirnya di tahap awal dulu kami sebetulnya pernah punya satu aktivitas yang bisa jadi portofolio itu ketika melakukan pengolahan beras dan melakukan pengolahan emping melinjo sebetulnya. Jadi sebelum ke rempah. Jadi saat itu yang beras dengan satu petani dengan lahan 1 hektar, kemudian juga bisa dibilang itu masih gagal. Kemudian yang selanjutnya dengan 13 ibu-ibu pengemping melinjo saat itu. Nah, aktivitas itu yang kami jadikan semacam itu kami dari tahap awal dulu ya, memang udah pakai pendekatan storytelling memang dari tahap awal. Agradaya itu selalu cerita story behind product. Jadi itu yang buat kami menjadi salah satu pembeda dalam artian untuk mencari competitive advantage dengan kompetitor. Kompetitor kita kan banyak banget ya. Kalau ngomongin obat tradisional atau bahkan yang sama-sama jualan rempah-rempah itu udah banyak banget. Dan yang udah punya halal udah banyak, yang punya BPOM TR udah ada. Jadi secara requirement logik maksudnya, atau yang paling minimum itu udah dipenuhi semua. Agradaya udah punya yang sama. Nah, yang nggak ada tuh yang mana? Yang secara emosional sebetulnya. Nah, itu yang kami kemudian ajak followers atau yang menjadi konsumennya Agradaya itu ikut merasakan bagaimana sih produk ini diolah dengan cara apa, di mana, dan dengan cara apa, oleh siapa. Nah, itu yang kami yang ngajak konsumen itu punya keterikatan emosional di situ. Jadi, balik lagi ke portofolio. Portofolio itu yang jadi semacam itu kan ibarat kita kayak mau ngajakin partneran atau kolaborasi dengan pihak lain itu kan kayak kita mau ngajak orang atau lawan jenis itu mau pacaran atau kayak mau nikah gitu kan. Itu kan nggak yang misalnya ayo misalnya badai ketemu terus langsung tiba-tiba menikah kan nggak mungkin. Nah, kita perlu punya bawa senjata dalam tanda kutip. Nah, senjata itu adalah dari record kita sebelumnya atau portofolio kita sebelumnya. Nah, record kita dapat pendanaan yang lumayan besar itu kan yang di jaring rempah menoreh kan saat itu. Jadi portofolio kita sebelumnya adalah itu dengan Yayasan Kerabat Desa Kota, dengan teman-teman yang di situ itu kami nggak yang kenal saat itu dan kemudian bikin program bareng. Nah, itu di kenalan-kenalan itu sudah kami bangun sebelumnya, jauh-jauh bulan atau jauh-jauh tahun sebelumnya. Jadi udah punya kenalan banyak itu yang ternyata ketika saat itu kami mendengar ada kesempatan pendanaan, nah kayaknya yang X nih bisa diajak, A bisa diajak, yuk kita bikin bareng-bareng yuk gitu. Jadi pertama itu yang tentang portofolio. Yang kemudian yang kedua, kami melihat bahwa dukungan banyak ada beberapa lembaga yang banyak kasih dukungan ke kita karena yang menjadi pembeda juga dalam tanda kutip adalah ini tidak hanya bisnis yang sekedar bisnis untuk mencari profit saja, tapi juga fokus terhadap impact, terhadap dampak baik itu sosial, ekonomi atau bahkan lingkungan. Jadi itu kita selalu menyelaraskan hal itu. Jadi Agradaya atau secara perusahaan ini bisa profit lebih besar dan artinya secara selaras atau secara
konsisten, ini juga ngasih dampak juga, misalnya ke kelompok petani yang bisa lebih banyak terlibat, atau kemudian ada area lahan pekarangan atau hutan yang misalnya diolah secara natural. Jadi tidak hanya tentang ekonomi doang atau tentang profit aja, tapi juga business with impact di situ atau business with purpose gitu. Nah itu yang kayak sekarang itu selalu yang ditanyakan oleh beberapa lembaga atau siapapun sih yang terutama yang ini ya. Saya sebetulnya lumayan apa ya, bisa dibilang harusnya tidak ada namanya social business. Bisnis ya harusnya bisnis aja. Cuman kenapa ada katakanlah disebut atau terminologi bisnis konvensional dan bisnis sosial, karena memang bisnis yang konvensional yang sifatnya adalah destruktif atau merusak lingkungan atau yang misalnya menghasilkan limbah atau yang banyaklah punya pengaruh buruk terhadap sekitar gitu. Nah, itu jumlahnya banyak. Nah, ini perlu ada bisnis lain yang secara prinsip itu secara langkah atau aktivitas itu bertolak belakang nih dengan bisnis yang konvensional yang seperti ini di situ. Nah, lembaga-lembaga donor itu ya suka nih yang sifatnya bisa revitalisasi atau bisa sama-sama kayak pemerintah kan juga dalam tanda kutip suka untuk bisa mendukung suatu aktivitas yang bisa membuka lapangan pekerjaan atau bisa mengolah potensi daerah tertentu di situ. Nah, itu yang jadi itu sih. Jadi kalau teman-teman yang misal katakanlah baru mulai gitu, nah berpikir lebih holistik dari aktivitas bisnis yang akan atau yang ide atau yang jadi diupayakan untuk bisa, meskipun kalau tahap sekarang belum ya, tapi saya kira udah punya gambaran nanti ke depannya kayak apa. Jadi teman-teman mesti belajar juga untuk belajar cara melihat apa ya helikopter view gitu. Itu yang dibikin oleh, saya pernah lihat satu video dari, dan teman-teman bisa lihat deh, namanya Dr. Indrawan Nugroho, itu melihat bagaimana cara Steve Jobs berpikir gitu. Nah, Steve Jobs tuh bisa melihat bagaimana sih cara Steve Jobs berpikir itu kayak dia lagi naik ke lantai 38 dan melihat atau lantai tinggi banget di salah satu kota, dan dia bisa melihat titik-titik yang ada. Jadi misalnya mau pergi dari titik A ke B, dia bisa lihat jalannya tuh kayak apa. Nah, Billy Graham punya pemikiran seperti itu. Jadi meskipun masih di titik A, tapi kira-kira tahu nanti titik B itu kemana dan jalannya kayak apa aja. Jadi punya pemikiran atau perspektif yang lebih luas, nah itu penting. Gitu. Benar, setuju banget Mas. Jadi kalau bisa disimpulkan, yang pertama itu stakeholder mapping kayaknya Mas ya. Ya, betul. Hexahelix tadi kan stakeholder kan ya. Jadi ada pemerintah, NGO. Terus dan kita juga harus tahu setelah stakeholder mappingnya udah dapat, apa aja sih yang bisa mendukung kegiatan kita. Kita juga harus tahu mereka sekarang itu sedang concern kemana, gitu ya Mas ya. Ya, bisa Jadi juga. supaya proposal ataupun segala kegiatan kita itu bisa selaras gitu. Nah, terakhir nih Mas, kita udah jam 11.05, udah 1,5 jam kita jalan, nggak kerasa juga ngobrolnya dari tadi diskusi. Dan sebagai penutup, saran dari Mas Andika, buku apa, mungkin 3 buku ya, top 3 buku yang bisa Mas Andika rekom nih buat kita, yang harus dibaca. 3 buku. Kalau yang saya terakhir tuh lagi baca buku, tapi belum selesai. Tapi nggak yang ngaruh. Sapiens sih saya terakhir baca buku yang Yuval Noah Harari. Tapi itu nggak terlalu ngaruh ke bisnis, itu lebih ke yang ini aja, yang judulnya Gary V, yang Crushing It. Gary V. Ya, nah itu makin relate sih dengan kondisi yang sekarang. Jadi bagaimana seorang pebisnis yang bahkan dari mulai yang personal atau bisa itu dengan perusahaan yang libatin banyak tim gitu, yaitu lewat pendekatan sosial media atau lewat teknologi di situ. Kemudian yang kedua ada buku. Nah, ini yang bisa dibilang menjadi salah satu momentum atau tipping point saya tentang pilihan menjadi social entrepreneur adalah bukunya Muhammad Yunus. Bukunya Muhammad Yunus itu ada namanya, saya bentar Mbak, saya lupa judul persisnya apa. Saya ambilin bukunya. Siap.
bisa istirahat dulu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan, bisa minum dulu sambil Halo, ya. maaf ya. Sebenarnya dekat doang sih di situ. Ini saya buku beli di Aceh. Di Aceh, saya pas itu nggak sengaja. Jadi di kota Lok Sumawe ada satu toko buku kecil yang jualan buku-buku bekas juga. Nah, saya beli di situ. Bukunya namanya Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan. Jadi cerita bagaimana si Muhammad Yunus saat itu dia kan lulusan profesor ekonomi ya, dan dia ngelihat pas itu pemikiran teoritisnya dia itu kok tidak bisa langsung menyasar ke masyarakat kelas bawah. Nah, akhirnya lewat buku ini dia cerita bikin namanya Grameen Bank, bank untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, itu kira-kira tentang itu. Nah, kemudian yang kedua ini judulnya Start Something That Matters. Buku dari karangan Blake Mycoskie itu dia social entrepreneur juga dari Amerika. Di Amerika jadi dia awalnya itu main ke daerah Argentina dan melihat banyak anak-anak yang nggak pakai sepatu. Jadi di negara-negara yang berkembang atau negara kelas bawah, di situ dia lihat. Nah, dari situ dia bikin satu merek namanya Tom's Shoes ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga, yang punya satu tagline buy one get one, beli satu kemudian satu nanti akan didonasikan. Nah, dia cerita sih bagaimana dulu awalnya masih kerja kantoran, kemudian sambil pelan-pelan ngerintis Tom's Shoes ini, dan akhirnya Tom's Shoes jadi sangat besar kayak sekarang. Nah, ini sih itu 3 buku ya Mas. Jadi yang pertama Gary V, terus yang kedua dari Muhammad Yunus, Grameen Bank. Ini juga salah satu inspirator BRI juga nih Mas, Grameen Bank. Oh ya. Terus habis itu dari Start Something That Matters, dari social entrepreneur dari Amerika ya Mas ya. Ya, Blake Mycoskie. Blake Mycoskie. Oke, bisa nanti saya cari deh di toko buku terdekat. Oke, terima kasih Mas Andika. Sama-sama Mbak Sharingnya Diana. pada hari ini sangat memberikan saya inspirasi, wake up call ya. Semoga kita semua bisa mengikuti kata hati seperti Mas Andika dan betul-betul melaksanakannya dengan sepenuh hati ya Mas ya, biar semangat. Jadi biar hidup ini lebih bermakna, why-nya itu kuat ya Mas. Kalau kata Simon Sinek tuh strong why. Find your why-nya itu kuat gitu. Ya. Oh ya, terima kasih. bukunya Start with Why-nya Simon Sinek juga Iya, bagus tuh. benar. Juga keren banget gitu, bisa dan saya bisa mampir ke Menoreh, ke Minggir, ke Murakabi, ke sana ke desa mencari kedamaian ya Mas ya. Sama mencari udara segar, ketemu sama Mbak Asri juga gitu kan di sana. Semoga segera, dan terima kasih banget sharingnya hari ini, dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, kakak-kakak yang bersedia join dari awal sampai akhir. Selamat hari Jumat, selamat menempuh weekend, selamat berkumpul keluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andika. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Mbak Diana. Terima kasih semuanya teman-teman. Oh ya, sorry, maaf Mas. Kita foto dulu deh yang terakhir. Oh, siap. Ya, ini barusan diingetin nih sama. Oke, bisa? Siap ya. Oke, 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Ini sambil kita dengar ada back sound dari ayam-ayam di rumah Mas Andika ya kayaknya ya. Sudah? Oke, thank you. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andika, salam buat Mbak Asri ya. Ya, baik Mbak Diana. Mari Bu Raras juga. Oh iya Bu Raras, makasih Bu Raras, Pak Oki. Mbak Fira, makasih.